Keadaan di mana raga terkunci di antara dua dunia, terjebak dalam ruang liminal yang menyesakkan, merupakan sebuah fenomena yang melampaui sekadar gangguan biologis. Bayangkan saat kesadaran Anda telah terjaga sepenuhnya, namun otot-otot Anda menolak untuk tunduk pada perintah kehendak, seolah-olah tubuh fisik Anda telah menjadi sarkofagus yang dingin dan berat bagi sukma yang merontah. Di sudut ruangan yang remang, Anda merasakan sebuah kehadiran yang tidak terundang, sebuah entitas yang memancarkan aura kegelapan yang begitu pekat hingga mampu menggetarkan naluri purba Anda yang paling dasar. Ketakutan ini bukan sekadar reaksi kimiawi dalam otak, melainkan sebuah konfrontasi eksistensial dengan the shadow terror, atau arketipe ketakutan akan ketidakberdayaan yang mendalam. Fenomena ini memaksa kita untuk mempertanyakan batas antara realitas objektif dan proyeksi batiniah, di mana keheningan malam menjadi panggung bagi drama bawah sadar yang paling mencekam. Mengapa entitas tersebut selalu muncul saat kita berada dalam kondisi yang paling rentan? Dan apakah ia merupakan tamu dari dimensi luar atau justru manifestasi dari fragmen jiwa kita yang terfragmentasi dan terlupakan selama ini? Pertanyaan retoris ini bukan untuk dijawab dengan logika dangkal, melainkan untuk direnungkan sebagai sebuah gerbang menuju pemahaman diri yang lebih dalam, di mana rasa takut adalah kompas yang menunjuk pada luka-luka psikis yang belum tersembuhkan. Dalam khazanah kearifan lokal Nusantara, fenomena yang kita kenal sebagai rep-repan ini telah dibedah melalui kacamata ilmu titen selama ribuan tahun, jauh sebelum sains modern mencoba merasionalisasikannya. Para leluhur kita mengklasifikasikan kejadian ini bukan sebagai malfungsi tidur semata, melainkan sebagai serangan energi negatif yang disebut sengkolo, sebuah hambatan metafisika yang menyumbat aliran energi murni atau pramana dalam tubuh manusia. Berdasarkan literatur Puspo Yajanya, ketika seseorang mengalami kelumpuhan tidur yang disertai kehadiran sosok jahat, hal itu menandakan adanya ketidakselarasan antara jagat cilik atau mikrokosmos dan jagat gede atau makrokosmos, di mana sisa-sisa energi negatif dari tindakan atau pikiran di masa lalu mengkristal menjadi penghambat sukma. Leluhur menandai pola ini sebagai sirep yang tidak sempurna, sebuah kondisi di mana perlindungan spiritual seseorang melemah, membiarkan residu astral masuk ke dalam ruang kesadaran. Penjelasan historis ini memberikan kita perspektif bahwa kehadiran sosok jahat tersebut seringkali merupakan personifikasi dari beban karma atau kegelisahan kolektif yang menghantui garis keturunan. Sebuah pesan dari semesta bahwa ada sesuatu dalam tatanan hidup kita yang perlu dibersihkan atau diruat agar keseimbangan kosmis kembali tercipta dalam diri kita masing-masing. Secara psikologis, melalui lensa psikologi kedalaman yang dipelopori oleh Carl Jung, kehadiran sosok jahat saat tubuh mengalami kelumpuhan motorik adalah manifestasi visual dari the shadow atau bayang-bayang. Ketika kita memasuki fase REM atau Rapid Eye Movement, namun kesadaran terjaga, otak mengalami disonansi kognitif yang luar biasa. Ia mencoba mencari alasan logis mengapa tubuh tidak bisa bergerak, dan dalam keadaan panik, amigdala memicu produksi citraan yang paling menakutkan dari gudang memori kolektif kita. Sosok jahat tersebut adalah proyeksi dari segala sesuatu yang kita tekan ke dalam lubang gelap alam bawah sadar, mulai dari trauma masa kecil, keinginan yang terlarang, hingga rasa bersalah yang tidak terakomodasi oleh ego sadar kita. Di era modern yang penuh dengan tekanan performa dan alienasi sosial, mental manusia seringkali memproduksi citra kelumpuhan ini sebagai metafora dari kehidupan nyata
di mana mereka merasa terjepit oleh ekspektasi dan tidak memiliki kendali atas masa depan mereka sendiri. Mekanisme pertahanan otak menciptakan setan tersebut bukan untuk menghancurkan kita, melainkan sebagai upaya terakhir untuk memberitahu bahwa ada konflik internal yang sangat besar yang sedang terjadi di bawah permukaan kesadaran. Sebuah panggilan dari kedalaman jiwa yang menuntut perhatian segera agar integritas psikis kita tidak hancur berantakan. Sintesis antara kearifan primbon dan analisis psikologi modern mengungkapkan sebuah kebenaran tunggal yang koheren, bahwa pesan langit dan pesan batin sebenarnya berbicara dalam bahasa yang sama, namun dengan dialek yang berbeda. Apa yang disebut leluhur sebagai sengkolo atau gangguan lelembut secara presisi selaras dengan konsep shadow work dalam psikologi, di mana keduanya memandang fenomena ini sebagai alarm untuk melakukan pembersihan diri. Secara spiritual logis, kelumpuhan ini adalah sebuah jeda paksa yang diberikan oleh semesta agar manusia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk keduniawian dan mulai menengok ke dalam labirin jiwanya sendiri. Kehadiran jahat tersebut bukan untuk ditakuti sebagai ancaman eksternal yang tak terkendali, melainkan harus disikapi sebagai cermin yang menunjukkan bagian dari diri kita yang selama ini kita abaikan atau kita benci. Dengan menyadari bahwa iblis di dalam mimpi adalah bagian dari diri kita yang haus akan pengakuan dan penyembuhan, kita dapat mengubah teror tersebut menjadi sebuah katalisator untuk transformasi spiritual yang masif. Memahami mimpi ini sebagai kompas hidup berarti kita tidak lagi melihat diri kita sebagai korban dari kekuatan gaib atau malfungsi biologis, melainkan sebagai subjek berdaulat yang sedang diajak berkomunikasi oleh dimensi batiniah yang lebih tinggi untuk mencapai derajat manusia yang lebih utuh dan selaras. Kini, saat narasi ini mulai meresap ke dalam kesadaran Anda, biarkan ketegangan yang tadi sempat muncul mulai meluruh bersama pemahaman baru yang lebih tenang dan otoritatif. Kelumpuhan yang Anda alami bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah inisiasi menuju keberanian untuk menghadapi kegelapan yang bersemayam dalam diri setiap manusia. Seperti malam yang harus mencapai titik paling gelap sebelum fajar menyingsing, pengalaman rep-repan ini adalah titik balik di mana Anda diajak untuk berdamai dengan bayang-bayang Anda sendiri, merangkul ketidakberdayaan sebagai bagian dari kemanusiaan yang hakiki. Tariklah nafas dalam-dalam, rasakan aliran energi yang kini mulai kembali mengalir lancar di setiap ujung saraf Anda, dan sadarilah bahwa Anda adalah penguasa atas ruang batin Anda sendiri. Biarkan suara ini menjadi jangkar yang membawa Anda kembali ke dalam ketenangan yang meditatif, di mana tidak ada lagi sosok jahat yang perlu ditakuti, melainkan hanya ada kedamaian yang luas dan pengertian yang mendalam. Tidurlah dengan kesadaran bahwa setiap mimpi, seburuk apapun rupa visualnya, adalah surat cinta dari alam bawah sadar yang ingin menuntun Anda menuju cahaya kesadaran yang lebih terang, dan saat Anda terbangun nanti, Anda akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih selaras dengan irama semesta yang agung. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.